dalam menghadapi percintaan kedepannya itu gimana sih? Apakah lu harus punya apa ya? Punya syarat tersendiri buat diri lu nih, buat orang lain yang mau deketin sama lu, apa harus lama dulu chatannya, PDKT-nya dan lainnya itu? Tapi kalau buat sekarang, aku masih trauma, masih apa ya? Kayak kalau mau dibilang mati rasa juga enggak, cuman trauma aja, nggak mau kenal sama orang baru, belum mau, tapi nggak tahu. Tapi lu ini gak sih kayak ada rasa gak sih kayak aduh kok enak ya kayak pengen pacaran lagi gitu? Ya pengen lah, aku sih gitu. Apalagi aku kan umurnya udah, maksudnya yang udah dewasa banget loh. Maksudnya kalau cari pasangan kan pengennya yang serius, yang udah satu tujuan gitu loh. Yang aku pengennya ke sana, yo wes sama, ayo gitu. Udah yang nggak mau yang aku punya pacar, terus pacaran, terus putus, terus nah itu udah nggak mau lagi. Kan banyak nih melakukan pelampiasan nih. Kan apakah itu juga bisa dibilang toksik juga? Kalau dulu sebenarnya nggak pelampiasan apa ya? Berarti aku juga toksik. Ya enggak sih, sebenarnya waktu itu aku tuh enggak yang terus aku pacaran sama dia selingkuh gitu kok enggak, cuman apa sih buat ya wis biar aku lupa sama dia gitu loh. Kayak aku udah enggak mau. Bosan loh. Kayak kalau aku putus, ya enggak bosan sih. Ya pasti bosan kalau kamu dikasarin terus, kamu disakitin terus, pasti kamu juga bosan loh. Nah, makanya aku cari gimana sih caranya biar aku iso lali karo dhek, biar aku tuh bisa putus hubungan sama dia gitu loh. Tanya kok aku dia putus, terus dia bilangnya nggak ngopo, alasannya apa? Kalau aku ya kue pasti ngene kiki karo kamu udah kasar, kamu udah gini karo aku udah pernah bilang kayak gitu. Tapi dia tuh aku harus berubah, dia bilang kayak gitu. Aku nggak percaya, makanya aku cari pelampiasan biar apa ya? Jadi gini kan, ibaratkan kayak tameng gitu. Jadi biar dia masuk ada yang ngejaga. Maksudnya kayak dengan kata-kata itu kan dia kayak oh jadi kan udah punya yang baru atau gimana gitu ya. Biar lega wae gitu loh, buat ngelepasinnya tuh kayak ya wes putus. Soalnya aku wes udah nyaman di sini sama ini gitu. Tapi aku nggak yang deket pacaran itu, nggak cuman deket wes, teman apa sih? Kayak cowok kalau misalnya KKN pasti kan ada yang sok deketin, bikin baper gitu kan, sok perhatian. Kan kalau cewek kan kayak gitu, mesti kan gampang baper, dikasih perhatian dikit baper. Nah, dikasih es krim dikit baper ya kan, dikasih tukang celok tok padahal dia kan cuman ya sekedar ngasih aja, tapi kayak gitu sih kan buaya. Ya ada sih yang namanya tuh baik batu buayanya, emang ada buaya. Tapi yang mana bilang apa? Janganlah antara nyebut seseorang, kalau saya terkena demo terus kan kayak ngalah. Terus kayak menurut lu nih posesif tuh sebagian dari toksik bukan sih? Posesif? Iyalah, toksik lah. Maksudnya gimana? Kan kamu terkekang. Kalau kamu nih, aku pacaran sama kamu, terus aku nuntut kamu jangan. Pokoknya aku nggak mau kamu deket-deket sama ini. Udah, pokoknya kita tukeran HP, tukeran nomor WA, tukeran IG, tukeran apa gitu. Kamu terkekang nggak kayak gitu? Ya bisa dibilang iya sih. Iya, tapi kan terus kayak gini, kamu lagi main sih sama teman-temanmu, lagi kumpul, lagi ngerjain tugas, terus kamu sampai lupa ngabarin terus dia tuh WA, terus pasti kamu tadi kayak gini ya, kamu sama ini ya, gini ya. Kan toksik. Kamu nggak terkekang toh? Itu toksik. Iya benar sih, tapi kan itu kan bukannya buat kebaikan ya. Maksudnya kayak lebih baik tuh ya tapi nggak yang harus seperti itu. Kalau misalnya kamu udah komitmen saling percaya, ya wes, kamu percaya aja sama pasanganmu. Nek kamu sayang sama dia, ya kamu harus percaya sama dia. Wes langsung nggak perlu kamu terus posesif kayak gitu, nggak perlu. Tapi gue juga nggak baik itu. Tapi gue juga pernah sih kayak gitu. Misalnya kayak gue tuh misalkan nih dia ini nggak pernah ngabarin. Gue juga pernah kayak lu tuh kemana sih, ini gimana sih. Cuman gue juga dengan gue ya udahlah, mungkin dia juga punya kesibukan di luar sana yang nggak bisa selamanya sama gue kan. Terus dia juga ya udah, gue juga harus benar-benar bersikap dewasa biar emang hubungannya tetap lancar gitu. Tapi ya pada akhirnya juga digituin malah makin bablas, nggak tahu kemana gitu. Tapi emang sebenarnya kalau orang yang posesif tuh biasanya dia pernah dikecewain. Jadi aku misalnya aku sama kamu, terus ya udah saling percaya nih, terus kamu ternyata kamunya malah kayak gitu sama cewek lain, kamu selingkuh, terus yaudah toh kita udah hilang percaya tuh sama kamu, gimana dia posesif. Tapi sebenarnya itu nggak baik loh kayak gitu. Yes, yang terus-terusan posesif kayak gitu sampai yang harus tukeran HP lah, terus tukeran nomor WA, IG, itu nggak baik.
Tapi kan kebanyakan orang juga nih bilang katanya komitmen. Tapi kan juga ada juga yang emang dia tuh cuma buat landasan komitmen doang. Tapi pada mungkin kayak pada dasarnya kan ada juga nih orang cuma bilang. Aku nggak percaya tuh sama komitmen. Aku nggak percaya. Kamu percaya nggak? Ya enggak sih. Ntar kita bilang yaudah kita komitmen. Tapi ntar ujung-ujungnya sama yang lain kan beda lagi alurnya. Nah makanya. Hmm. Nggak usah aja. Tapi ini enggak sih? Ada nggak sih di satu titik benar-benar terpuruk gitu gara-gara soal percintaan gini? Yang benar-benar lu tuh kalau zaman dulu SD mah nih ya, anak-anak kan pada di foto tuh dicoret-coret pakai silet nih, Iya, pakai betadine. Nah, itu lu ngalamin tuh aku. SMP. Tapi itu benar itu dicoret-coret. Iya, tapi kan emang zamannya kan kayak gitu kan dulu. Kalau aku sih emang apa ya? Ikut-ikut sih paling. Karena zaman kan. Teman-temanku pada kayak gitu, aku ikut-ikut gitu. Tapi kan itu nyakitin diri lu sendiri ya enggak sih? Iya. Buat apa ya? Kamu pernah nggak? Iya kali. Ya tapi aku lupa itu kenapa ya kok itu ya. Itu kenapa? Ini padahal juga kan masih kecil dan. Tapi kalau gue sih nggak pernah sih. Maksudnya kayak gue nih ya, mungkin jujur nih ya, gue mungkin pribadi gue tuh kalau emang lagi benar-benar depresi sama soal cinta gitu, paling gue sih dengan cara gue bodo amatan itu langsung bisa lolos sih dari hal itu gitu loh. Jadi gue tuh nggak harus yang namanya gue nyakitin diri gue sendiri, terus gue juga bener-bener murung, bener-bener nggak mau kenal sama dunia luar tuh enggak sih kalau gue mah. Kalau aku lagi bener-bener galau, bener-bener aku stres, main keluar sama temen, pokoknya ketemu sama teman. Pokoknya aku gak galau, misalnya aku sekarang lagi galau nih, aku langsung WA semua teman-temanku, aku pengen ketemu. Buat ini ya, buat mabar ML gitu kan. Mobile Legend, nggak suka? Free Fire? Enggak ya, cuman pokoknya butuh ketemu aja. Tapi aku di situ nggak pernah curhat. Aku nggak mau. Kenapa ya? Ya karena nggak mau nggak enak. Nggak suka curhat, tapi pengennya ketemu aja. Pokoknya ketemu temen, main, nongkrong, udah gitu ya. Tapi juga ini sih kadang juga gue juga pernah sih ngalamin bahwasanya kayak gue lagi ketemu mungkin kalau lu tuh dengan cara lu kumpul bareng sama temen itu bisa ngeredain. Cuman kalau gue tuh kadang gue tuh pernah sih yang namanya gue lagi galau terus gue tuh sama keluarga malah dampaknya ke keluarga sendiri. Misalnya nih kalau gue disuruh bentar lah gini-gini lagi bener-bener itu kan lagi bener-bener terbawa suasana kan bahwasanya lu lagi bener-bener malas ngapa-ngapain terus ada keluarga mungkin adik lu atau kakak lu yang nyuruh lu terus lu bener-bener marah parah gitu. Kalau gue sih kayak gitu sih. Soalnya kan juga kadang juga mungkin ada sih beberapa waktu buat kita harus benar-benar tenang gitu loh dari hal-hal yang emang berbau nyakitin gitu. Cuman gue juga salah sih kalau udah kayak gitu ke keluarga juga kan seharusnya kan juga gue nggak harus ke ngelapisan ke beberapa orang terdekat gue gitu loh. Nggak, kalau aku nggak sih. Aku mending keluar, aku main, kumpul sama temen kan udah kan hilang. Walaupun nanti sampai rumah galau lagi, tapi kan maksudnya tuh apa sih ya ada hiburan lah. Aku kayak gitu. Nggak terus pelampiasin kalau keluarga sih nggak sampai kayak gitu sih. Berarti ini lu nih benar-benar butuh teman gitu kan ketika lu terpuruk. Banget. Pokoknya harus ada teman. Ya walaupun bingung mau kemana, nggak tahu mau kemana tujuannya. Yang penting sama temen kumpul main gitu. Pokoknya ketemu aja lah pokoknya. Tapi bukannya kalau lagi kumpul tuh kita pengen benar-benar cerita gitu loh. Pasti lu punya teman satu beberapa mungkin ada. Yang benar-benar teman lu yang benar-benar orangnya bisa banget jaga privasi lu walaupun ntar lu bakal marah sama dia tetap dia bakalan jaga privasi kan pasti ada kan. Nah itu kan biar caranya kita tuh benar-benar lega. Maksudnya sih lu mau mendem sendiri walaupun emang juga teman lu ini bukan kepentingan mereka tapi kan lu pengen aja lah buat ngeluapin kan. Iya. Enggak. Kalau aku sih enggak yang pasti ada sih teman satu dua mesti ada. Tapi nggak terus kalau misalnya dia kumpul bareng-bareng gitu aku nggak yang langsung curhat gitu nggak. Apa ya nggak enak. Takut kayak apa sih kayak gitu. Kenapa sih? Saya aku udah curhat panjang-panjang. Alah rapopo sing sabar. Kan jawabannya cuma gitu kan. Iya kan kayak gitu kan. Iya curhat. Jawabannya cuma kayak gitu makanya. Wes. Tapi kalau curhat ya paling sama temen yang satu yang benar-benar deket yang benar-benar aku percaya baru aku mau curhat. Tapi kalau enggak kalau lagi bareng-bareng ya enggak. Ya main, ngomong yang lain. Gosip. Demen banget nih kayak gini. Kan? Cewek kan gitu. Pasti ngomongin cowok. Tapi hal kayak gitu tuh ini kok bisa dengan cara hobi lu mungkin tadi lu luapin buat galau gitu. Nah itu kan bisa kan. Iya, kalau aku nyanyi juga. Ya kan. Nah, aku tipe orang kalau galau mesti nyanyi teriak-teriak gitu di kamar mandi lah di kamar. Terus kalau nggak suka itu update story-nya langsung banyak.
kayak lagu-lagu apa gitu yang sesuai dengan suasana hati, pasti aku kasih bonus. Kalau gue pribadi sih ini sih, nah gue sih lebih apa ya? Lebih mungkin kalau gue galau nih. Kalau gue nih ya ini mah gue nih. Kalau gue tuh sering masih dengerin lagu yang bener-bener bawanya metal ketimbang lagu yang mellow. Soalnya apa? Kalau metal tuh kita ya udah kita merasa di situ bodo amat. Udah nggak bener mikirin yang sepinggir-pinggiran apa, mungkin ada masalah di dalam kita udah nggak ada. Cuman kalau lagi galau kan kita lagi galau diterpa lagi dengan lagu galau kan makin ambiar gitu loh. Kalau gue itu. Beda ya berarti ya. Kalau aku enggak ya, aku malah ya yang sesuai sama suasana hati. Beribet banget lah. Enggak apa. Ya. Tapi ada gak sih menurut lu nih, Oma nih, bagaimana sih hubungan yang sehat itu? Yang sehat. Nah. Oh ya, soalnya aku tuh belum pernah. Oh belum pernah? Maksudnya tuh, ya pasti kan hubungan yang sehat ya, saling percaya. Saling percaya, kuncinya cuma itu. Kamu gak punya pacar? Satu kuncinya, saling percaya. Tapi itu kan berarti dekat pun. Dewasa. Nah iya, tapi dekat pun juga harus gitu. Misalkan itu bukannya kayak gitu tuh, kata-kata gitu tuh cuma buat orang yang lagi LDR aja gitu, lagi jarak berapa kilometer. Nah, aku gak percaya LDR. Nggak percaya LDR. Aku gak suka LDR. Karena gak mungkin bertahan lama. Ya mungkin ada lah 1-2 orang ada. bukannya tadi lu bilang katanya harus saling percaya. Nah lu. Tapi susah kalau LDR tuh susah. Kamu jauh, apalagi cowok kan gak bisa kesepian, atau? Iya sih, nggak bisa. Pasti. Ya bener sih. LDR, aku gak percaya LDR. Pasti cuman paling bertahan berapa bulan gitu kan. Itu dilandasi dengan rasa bosanan. Nah tuh. Ya bosan karena jauh kan, sepi. Pasti Berarti kan kamu adalah paling itu deket sama yang lain. Terus kamu lampiasin sama yang lain. Berarti tadi lu bilang katanya jangan bosanan, tapi lu juga bosanan kalau kayak gitu. Tapi aku bukan aku, mesti aku nggak percaya aja sama itu. Ya mesti kan kayak gitu. Tapi mesti kebanyakan orang kayak gitu. LDR pasti putusnya karena selingkuh. Cowok, cewek mesti ya. Aku nggak percaya sama dia. Kalau kamu gimana? Kamu pernah nggak ngalamin toxic? Aku mungkin Karena kamu tanya ke aku, terus sekarang aku tanya ke kamu. Nah mungkin kalau gue pribadi sih nih ya, menurut gue kalau gue toxic sih. Jujur loh. Iya ini gue mau jujur. Toxic itu gue mungkin pernah sih, cuman kayak dikekang doang. Gue juga pernah dulu kayak minjem dong HP lu pas gue lagi ketemu sama doi lah. Nah, minjem dong HP lu. Paling itu gue cuma pembahasan bercanda lu sama teman-teman. Bahwasanya ada tadi sih wanita kelas lain gitu kan yang cakep, terus gue bilang cakep tuh. Dia marah gitu loh. Dan itu doang cara dengan itu doang, Pak. Padahal gue pun belum pernah ketemu, belum pernah chatan bareng, belum pernah gue nongkrong banget, dan gue pun juga belum pernah tahu namanya. Tapi dia benar-benar secemburu itu gitu loh. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya mungkin dia takut kehilangan gue, itu sih. Wah, gue kayak emang cowok paling mantap gitu kan. Gitu kan. Kok dia tahu kamu? Oh, dia tahu kan, kamu deket sama dia. Takutnya kamu kepincut sama dia. Padahal gue mah kalau gue mah dulu juga itu sini sih, itu tuh jangan bilang pacar keberapa, banyak banget kayak gue. Enggak, jadi tuh itu pas ini sih, pas masih pas masih SMP. Nah itu tuh gue terjadi pas masih SMP kan, gue juga kan itu pun gue LDR sih hitungannya, tapi itu cuma berapa kilometer doang sih, kayak ya cuma 100 kilometer doang. Itu kan udah kayak kita kan juga jarang banget ketemu, dan gue pun juga ngebatasin. Ya SMP kan cinta apa sih, cinta monyet. Iya, tapi iya sih bener sih. Kan SMP juga kan biar kita, gue punya pacar nih gitu. Kayak itu kan kayak ada rasa dibanggain gitu loh. Dan gue pun juga sama sih ngebatasin ketemuan biar kita nggak cepet bosan. Bener nggak sih? Iya bener. Biasanya tuh kalau kita sering banget ketemu tuh malah itu cepet bosan. Iya, takutnya gini. Maksudnya kalau kita mungkin nih ya, gue tuh bisa dibilang walaupun gue nggak jauh-jauh banget, tapi gue tuh ketemuannya cuma 3 kali 2 bulan. Masa? Soalnya karena apa? Gue tuh lebih baik. Dok. Hah? 100 meter tuh jauh. Iya lumayan lah, istilahnya kayak sini masih. Kota, beda kota istilahnya gitu loh. Ya kan. Nah, tapi gue sini sih, gue tuh lebih seneng kayak gitu karena apa? Biar ini. Katanya teman SMP ya? Apa ya? Teman SMP. Siapa ya? Bukan, itu orang lain gitu loh. Gue ketemu di mana gitu. Nah. Facebook ya? Emang dulu nggak gitu. Instagram kali pun kalau udah ada mah gitu. Nah, cuman pas gitu tuh
gue tuh biar pas ketemu tuh biar ada topik pembahasan gitu loh. Nggak cuman kayak kamu Iya, kayak tadi ini ngapain aja gitu kan. Kayak itu kan kayak berasa kayak apaan sih ketemu cuma buat ngobrolin kamu mau makan di mana, kamu mau makan terserah. Iya, namanya juga masih anak kecil, masih bocah. Yes, iya. Ya gitu sih, maksudnya kayak lebih baik gue ketemunya agak lama biar kita benar-benar bisa ngobrol bareng, bisa lepas bareng. Tapi gue juga salah gitu loh kalau gue ngasih pribadi kan. Soalnya gini loh, setiap kayak ponsel kan nggak harus, dia juga harus tahu gitu, iya nggak sih? Jadi kayak nggak harus ketemu terus dia minjem HP dan itu dia buka privasi kita. Itu kan menurut gue nggak harus gitu sih kalau pacaran tuh. Yang penting Iya kayak kan, gitu. mungkin ini sih mungkin kayak Iya, Bu. mungkin dia kayak ngerasa kok gue mungkin gue kok kayak renggang gitu, kok gue kok beda, mungkin gitu sih. Mungkin dia kayak ketakutan bahwasanya gue ntar sama yang lain gitu loh. Padahal kan kalau emang lu percaya ya udah gitu, nggak usah ditakutin lagi. Itu sebenarnya kan baru masih kecil sih. Ya berarti kan belum tahu apa-apa. Enggak, kelas 2, kelas 3, kelas 1. Iya. Nah, Itu SMK sama tuh. kayak aku tuh. Oh. Waktu itu sih ini sih tapi gini, kalau gue tuh pas gue mau pacaran sama orang, gue tuh selalu ngasih ini perihal nanti kalau kita udah pacaran. Misalkan nih kalau ntar kita kalau kita ada hubungan yang benar-benar kacau, misalnya pas lagi benar-benar marahan banget, kalau gue lebih baik kita udahin dulu. Kayak bukan break sih, istilahnya kayak gue tuh sama lu udahan aja ketimbang dilanjutin. Soalnya apa? Kalau ntar gue lanjutin terus itu bakal jadi masalah terus ke depannya. Kalau gue Kamu udah gitu. bikinnya kayak gitu ya? Kalau gue Masa kamu ya? ya iya sih. SMP masih Masih gue kecil ya, udah dewasa ya. yang cuma badan hitam main layangan kan, gue udah dewasa gitu kan. Gitu sih. Jadi gue tuh biar bener-bener ngasih kalau emang lu udah lewat zona itu ya udah kita udah nggak ada apa-apa lagi. Iya benar, kayak gitu harusnya. Ini kan. Bukannya karena gue emang mau cari yang lain, cuman gue tuh emang buat apa sih lu lanjutin terus kalau emang lu masih nggak percaya buat kedepannya gitu kan. Gitu, posesif kan berarti? Ya kan, berarti dia posesif. Gitu. Iya, ya kan? Iya sih. Cuma pas gue bilang kayak gitu, dia ini sih, dia adalah dia nge-share berbagai, mungkin dia foto deket sama cowok lain, terus dia kayak manas-manasin gue, istilahnya kayak biar gue tuh nyesel sama dia gitu. Tapi kamu nyesel nggak? Nyesel ya? Nyesel gini, gue kalau kayak gitu gue bukannya malah makin nyesel, tapi gue malah makin benci. Iya. Ngapain sih gitu kan? Kalau kayak yang aturan ini fase buat lu sama gue buat memperbaiki hubungan, tapi malah lu lakuin kayak gini. Iya emang saya berapa? Iya. Oh berarti cowok kayak gitu ya? Itu mah kalau gue gitu loh. Itu sih. Kayaknya emang kayak gitu deh. Cowok emang kayak gitu. Aku kayaknya pernah. Enggak pernah sih. Aku lagi mikir kayak gitu sih emang. Gitu. Jadi ya maksud gue ya buat apa sih lalu kalau lu lanjutin tapi kalau ujung-ujungnya ntar malah makin parah, makin ntar lu aneh-aneh ke gue, makin lu nganggep gue adalah cowok yang brengsek dan lain kan, buat apa dilanjutin gitu loh. Iya kan? Makanya udah gue juga kayak ya udahlah, gue juga sekarang juga bukan gue milih-milih, cuman gue tuh kadang gue tuh pas mau mulai hubungan baru gue tuh kadang ngasih kayak gitu dulu biar emang kita kalau udah Jadi kamu dari dulu emang udah mikirnya kayak gitu. Setelah itu. Tapi gue gini. Jadi kan itu cinta pertamamu kan? Bisa dibilang. Tapi gue ini sih. Tapi gue tuh kalau emang udah bener-bener dia percaya sama gue bakalan serius sama dia. Kalau yang kemarin nih. Alah, cowok. Iya, buaya ya kalau cowok mah. Kalau cewek mah cowok mah buaya walaupun gitu mah. Ya gue dulu gini kan. Gue dulu tuh kayak gitu kan, kayak maksudnya kayak gue bener-bener kalau serius sama cewek ya udah gitu. Cuman kenapa pas gue lagi serius sama satu orang nih, tapi dia nyakitin gue gitu. Kayak brengsek Iya, apakah kenapa ini? ya kayak gitu ya? Aku juga suka kayak gitu loh. Nah, aku udah mulai serius nih sama ini. Aku udah nemu ini, aku cocok nih sama ini. Aku udah mulai serius nih sama ini. Tapi dianya mah brengsek. Iya, kadang Tapi tuh kayaknya aku pernah dengar dari orang, katanya emang kalau orang baik tuh mesti ketemu sama cowok yang baji. Yang itu. Oke, makasih Mbak Uma sudah mau berbagi kisahnya, ya kan. Semoga teman-teman di rumah juga bisa mengambil hal positifnya dan juga membuang hal negatifnya, ya kan. Kalau menurut gue sih tentang toxic relationship, kalau emang lu udah ngerasa itu benar-benar kekerasan, mungkin dari perkataan atau dari fisik, gue rasa sih lu udahin. Buat apa? Biar lu tuh biar lebih baik lagi ke depannya gitu loh.
Daripada nanti lu bener-bener terpuruk sampai lu bikin depresi kan buat apa juga gitu kan. Oke, gua Ristawan. Buat teman-teman juga nih yang mau berbagi kisahnya atau kehidupannya, percintaannya, semuanya itu bisa kok kirimkan pesannya di Instagram kami di 7am dan juga pasti nanti DM ke ini dan ada juga link di bawah deskripsi ini. Gue Aristawan, see you next time di 7am podcast selanjutnya.